Selamat pagi, Sus. Iya Pak, selamat pagi juga. Mari silakan duduk. Baik, Sus. Baik Pak, boleh saya tahu siapa nama Bapak dan apa keluhan Bapak datang kemari? Nama saya Vicky, Sus. Maksud kedatangan saya kemari untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit HIV saya ini, Sus. Baiklah Pak, boleh saya tahu sejak kapan Bapak mengetahui Bapak mengidap penyakit HIV ini Pak? Sejak saya melakukan VCT HIV, kebetulan saya kurang mengerti VCT, Sus. Bisa dijelaskan VCT itu apa, Sus? VCT atau Voluntary Counseling and Casting adalah layanan tes HIV secara sukarela yang disertai dengan pre-counseling dan pasca-counseling yang bertujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, dan pengobatan bagi penderita HIV ya Pak. Oh, begitu. Baik, Sus. Bagaimana Bapak awalnya bisa terkena HIV ya Pak? Mungkin karena dulu saat masih muda, saya adalah pecandu narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan teman-teman saya. Dan setelah beberapa tahun saya mengalami gejala aneh, seperti demam, lesu, dan pegal-pegal. Dan saya mencari tahu di internet apakah gejala yang saya alami tersebut. Ternyata gejala tersebut mengindikasikan gejala HIV. Dan akhirnya saya mengikuti VCT. Setelah beberapa hari, keluarlah hasilnya. Dan ternyata saya mengidap HIV, Sus. Bapak setelah mengetahui penyakit itu, apakah Bapak merasa shock? Ya tentu awalnya saya shock, dan saya berpikir apakah saya akan mati karena penyakit ini. Tapi sekarang saya sudah tidak shock lagi setelah saya diberikan obat ARV. Apakah fungsi obat itu, Sus? Fungsi obat ARV atau obat antiretroviral adalah untuk menekan penyebaran virus berbahaya tersebut sehingga pengidapnya tidak akan terkena AIDS. Baiklah Pak, sekarang saya akan mencarikan dokter spesialis HIV yang bernama Dr. Naili Saadah. Silahkan Bapak duduk terlebih dahulu ya Pak. Baik, Sus. Permisi dok. Ya, silakan masuk. Begini dok, kedatangan saya kemari ingin memberitahukan bahwa ada pasien ingin konsul dengan dokter karena dia mengidap penyakit HIV dok. Baik, Sus, bisa tolong antarkan saya ke pasien? Baik, mari silakan dok. Selamat pagi. Pagi. Bapak, bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Baik, Dok. Kalau saya boleh tahu, penyakit HIV atau AIDS itu sebenarnya apa sih, Dok? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyebabkan penyakit yang menyerang imun sel darah putih pada tubuh sehingga tubuh menjadi rentan terhadap penyakit. Virus ini dapat menyebar melalui dua hal, darah dan cairan kelamin. Dalam penyebaran HIV membutuhkan dua hal untuk bisa menginfeksi manusia, yaitu jalur keluar virus berupa darah dan cairan kelamin dari yang tidak terinfeksi. Sedangkan AIDS diserahkan oleh virus HIV yang tidak ditangani dengan segera. HIV juga dapat disebabkan dari perilaku hidup tidak sehat dari manusia itu sendiri. Contohnya, sering berganti-ganti pasangan seksual, perokok, pembuat tato atau tindik, dan minum-minuman yang beralkohol, serta penggunaan narkoba melalui jarum suntik. Mengapa saya katakan demikian? Karena hal tersebut sudah termasuk dengan pergaulan bebas. Berarti penyakit yang saya derita ini berbahaya ya, Dok ya? Lantas, apa penyebab dari penyakit saya ini, Dok? Sendiri, contohnya, sering berganti-ganti pasangan seksual, perokok, pembuat tato atau tindik, dan minum-minuman yang beralkohol, serta penggunaan narkoba melalui jarum suntik. Mengapa saya katakan demikian? Karena hal tersebut sudah termasuk dengan pergaulan bebas. Kok bisa ya, Dok, pengguna narkoba dapat terinfeksi HIV? Pemakaian narkoba bisa terinfeksi
terinfeksi HIV karena narkoba bisa digunakan melalui jarum suntik dan malangnya suntikan tersebut berharga mahal, dan hal tersebut menyebabkan banyak pengguna yang memakai jarum suntik secara bergantian. Jarum suntik yang tidak steril itu bisa membawa darah orang yang terinfeksi HIV. Berarti sama dengan yang dilakukan Bapak Vicky ini ya, Dok? Benar sekali. Untungnya Bapak Vicky masih memasuki gejala awal, jadi masih bisa diatasi. Jika tidak cepat menanggapi penyakit ini, maka akan berakibat fatal, Pak. Berarti pergaulan bebas adalah yang tidak bisa lepas dari kasus penyebaran virus ini. Begitu ya, Dok? Ya tentu, biasanya jika anak remaja cenderung labil dan bersifat ingin tahu, sekarang banyak sekali anak remaja termasuk wanita menonton video terlarang dan konten terlarang lainnya. Jadi bagaimana cara supaya orang tua agar anak-anak terhindar dari hal yang namanya pergaulan bebas? Salah satunya caranya adalah dengan menyeleksi informasi yang diterima anak, selalu mendampingi anak ketika menonton film yang berkonten dewasa, dan mengajarkan anak bijaksana dalam memilih pergaulan. Adakah hal yang bisa saya lakukan di rumah agar penyakit ini tidak semakin parah, Dok? Stop seks bebas, kuatkan iman, dan jauhi narkoba ya, Pak. Baik, Dok. Terima kasih sebelumnya. Baik, Pak.